Nah, kalau ini kedengeran nggak? Kedengeran, Rek. Gitu aja dulu. Bentar. Saya ini kenapa ya? Pakai handphone gimana pakai handphone, Ray? Ini pakai handphone. Ini pakai handphone. Apa itu baterai luar biasa? Luar biasa itu terus bergerak. Luar biasa itu punya gaya. Luar biasa itu berani melawan ekspektasi. Luar biasa itu dimulai dari sini. Luar biasa itu menembus batas terluar. ABC Alkalin, baterai luar biasa. Kini tersedia tolak angin dalam bentuk soft capsule. Baru, tolak angin soft capsule. Ini pada bisa lihat gua nggak sih? Gua nggak bisa lihat gua sendiri. Jelas. Oh. Ray, Oke. nah ini Yes. udah kelihatan nih. Nah, sip. Oke. Cuman kok gua nggak bisa ngeliat gua sendiri ya? Apa itu baterai luar biasa? Luar biasa itu terus bergerak. Luar biasa itu punya gaya. Luar biasa itu berani melawan ekspektasi. Luar biasa itu dimulai dari sini. Luar biasa itu menembus batas terluar. ABC Alkalin, baterai luar biasa. Kini tersedia tolak angin dalam bentuk soft capsule. Baru, tolak angin soft capsule. Apa itu baterai luar biasa? Luar biasa itu terus bergerak. Luar biasa itu punya gaya. Luar biasa itu berani melawan ekspektasi. Luar biasa itu dimulai dari sini. Luar biasa itu menembus batas terluar. ABC Alkalin, baterai luar biasa. Kini tersedia tolak angin dalam bentuk soft capsule. Baru, tolak angin soft capsule. Apa itu baterai luar biasa? Luar biasa itu terus bergerak. Luar biasa itu punya gaya. Luar biasa itu berani melawan ekspektasi. Luar biasa itu dimulai dari sini. Luar biasa itu menembus batas terluar. ABC Alkalin, baterai luar biasa. Kini tersedia tolak angin dalam bentuk soft capsule. Baru, tolak angin soft capsule. Ya, hadir.
Ibu Siska. Hadir. Mau dimulai? Yuk, mulai. Oke. Kita mulai ya. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang rekan-rekan alumni Kanisius 97, pemerhati kesehatan dan juga saudara-saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk join di acara Kopi Talks mengenal gejala stroke dan pencegahannya pada siang ini. Acara ini tentunya didukung oleh FKS, Sido Muncul, dan juga ABC Alkalin. Nah, kalau kita bicara soal stroke, mungkin teman-teman sekalian sering mendengar juga ya, bahwa kita punya teman tiba-tiba jatuh tergeletak di tengah jalan ketika lagi olahraga, entah lari atau sepeda gitu ya. Terus, oh kenapa? Oh ternyata karena stroke. Atau sempat dengar juga lagi tidur atau istirahat di rumah, tiba-tiba ada serangan masuk ICU gitu. Kenapa? Oh karena ternyata karena stroke juga. Jadi stroke ini ternyata efeknya pun macam-macam. Ada orang yang terkena serangan, kemudian dia cepat recovery. Ada juga orang-orang yang terkena serangan, kemudian semakin parah, dan yang paling serem lagi adalah berujungnya pada kematian. Nah, apa sih yang menyebabkan stroke dan bagaimana cara pencegahannya? Ini yang siang juga dipandu oleh Dr. Ray. Sebelum mulai, saya mau memperkenalkan moderator kita siang ini, yaitu Dr. Ray Henry, alumni dari SMA Kanisius, lulusan tahun 97. Dokter bener ya? Ya, betul. Ya, Dok. Kemudian mengambil profesi kedokterannya di Atmajaya Faculty of Medicine sampai tahun 2004, lalu melanjutkan ke Southern Philippines Medical Center dari 2005 sampai 2009 untuk Orthopedic Residency Training 2011. Saat ini Dr. Ray bekerja di Rumah Sakit Katolik Sumarekon Serpong. Dr. Ray. Ya, terima kasih Siska atas perkenalannya. Jadi siang hari ini, selamat siang semuanya, teman-teman, attendance, semua yang bergabung hari ini. Kita mau belajar sedikit. Kebetulan Henry juga teman satu angkatan saya. Dan siang hari ini saya berkesempatan mendapat kehormatan untuk memperkenalkan seorang dokter spesialis neurologi yang tidak lain adalah Dr. Henry Gunawan. Nah, Dr. Henry Gunawan menamatkan sekolahnya di SMA Kanisius. Kita sama-sama lulus tahun 97. Kemudian beliau melanjutkan ke FK Universitas Padjadjaran, lulus tahun 2005. Kemudian mengambil spesialisasi neurologi atau bidang saraf di tempat yang sama, di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian sekarang beliau adalah Kepala SMF Neurologi di RSUD Walet di Cirebon, kemudian juga di Rumah Sakit Umum Swadaya Gunung Jati Cirebon, di mana beliau juga menjadi staf pengajar. Nah, beliau juga mengembangkan teknologi virtual dan augmented reality di bidang medis yang namanya Medisvar, dan juga DocCamStroke. Ini adalah aplikasi untuk pencegahan stroke, di mana di sini ada komunitas dokter yang memberikan edukasi dan sharing tentang stroke. Oke, kalau saya mau say hi nih ke attendance nih, ada teman-teman, ada Ali, ada Andre, Aaron, Bob, Budi, David, Edric. Halo, selamat datang Pak Lurah 97, Pak Edric. Terus ada Edward Hermawan, Edward Manurung, ada beberapa nama yang saya nggak kenal nih kebetulan. Ada Pak Erik, Pak Gary, ada Ibu Heni,
Ada Pak Wakil Lurah, Pak Heri. Halo. Terus ada Ibu Jane Andrian nih. Ada Pak Jimmy, Pak Jojo, Pak Michael, Pak Niko, Pak Oki, Pak Peter, Pak Prabam, Pak Raymond, Pak Sony, Pak Steri, Pak Steve. Halo semuanya. Semoga bisa memberikan sedikit keterangan ya hari ini ya tentang stroke dan cara pencegahannya. Di mana kita juga udah masuk usia kepala 4 nih. Harus lebih sadar diri akan bahaya stroke dan pencegahannya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dr. Hendry Gunawan untuk segera memulai. Silakan, Dr. Hendry. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat MC, Siska, dan moderator nih, Dr. Ray, SPOT, teman saya dari dulu. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman saya, alumni Kanisius 97 yang sudah bekerja keras sebagai panitia Kopi Talks episode 1. Tentu tidak lupa saya menyapa teman-teman SMA saya yang sangat luar biasa, alumni Kanisius 97 dan teman-teman Kanisian dimanapun berada, ad maiorem de gloriam. Pada sesi kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai gejala stroke dan cara pencegahannya, dan saya akan membahas sedikit mengenai peranan otak dalam kehidupan kita. Mungkin saya akan langsung, ya, ini adalah kurikulum vitae saya. Kalau kita lihat, otak kita merupakan satu organ yang cukup penting, ya. Kalau kita lihat, organ-organ lain pun sama pentingnya, tapi apa keistimewaan dari otak kita? Kalau kita lihat, keistimewaan otak kita, walaupun cuma 2% dari berat badan kita, tapi mempunyai peranan sangat penting, yaitu mengatur semua kehidupan kita, fungsi berpikir kita, keputusan kita, semua tergantung dari otak kita. Terdiri dari 100 miliar sel-sel otak yang saling berhubung satu sama lain. Mungkin teman-teman sekalian melihat peranan di otak kita ya, kalau kita dibilang tidak punya otak misalnya, itu sangat lebih tersinggung dibandingkan kalau kita tidak punya apa misalnya. Mungkin kita bisa melihat otak kita merupakan suatu organ yang sangat penting buat kita. Setiap orang mungkin setiap di dunia ini mau punya intelektual lebih tinggi. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat di sini adalah Elon Musk ya. Elon Musk adalah salah satu orang terkaya di dunia. Mungkin terobosan-terobosan dari Elon Musk pada tahun 2020 Musk telah mengumumkan telah berhasil menanamkan chip komputer pada seekor babi. Jadi brain computer interface antara otak dan komputer merupakan terobosan yang akan berlangsung terus. Jadi peranan otak di sini menjadi sangat penting. Otak itu bisa terintegrasi mungkin suatu saat nanti dengan komputer atau dengan apapun. Teknologi-teknologi, neuroteknologi di luar sudah sangat berkembang. Itu menunjukkan bahwa otak kita merupakan organ yang sangat penting buat kita semua. Kalau kita lihat penyakit-penyakit otak, kita lihat pembuluh darah kita, apabila terjadi suatu kelainan di otak, muncul gejala-gejala seperti stroke, ada stroke penyumbatan, pendarahan, atau penyakit-penyakit karena infeksi. Bisa meningitis, encephalitis, trauma kepala, contohnya adalah kecelakaan yang sering kita temui, atau tumor otak misalnya, glioblastoma atau meningioma, atau intoksikasi alkohol dan obat-obat terlarang bisa mengganggu fungsi otak kita. Dan yang terakhir bisa juga terjadi gangguan penyakit bawaan atau penyakit neurodegeneratif contohnya, kepikunan yang paling kita sering temukan pada masyarakat. Kalau kita lihat stroke semakin hari semakin meningkat. Di sini adalah salah satu film pendek yang menerangkan bahwa pada penderita stroke yang menerima impact-nya bukan saja penderitanya, tetapi juga keluarganya. Ini adalah salah satu contoh dari keluarga stroke yang kita lihat. Ya.
Nah, sambil melihat video, diingatkan untuk peserta yang ingin bertanya, boleh langsung chat, raise hand, atau langsung ketik aja di chat. Nanti kita akan bahas. Semoga waktunya cukup untuk membahas semua pertanyaan. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Rey. Kalau kita lihat memang penderitanya adalah bapaknya ya, tapi keluarganya cukup menerima impact-nya, apalagi yang menderita stroke misalnya adalah kepala keluarga. Oleh karena itu, dukungan keluarga sangat penting. Kalau kita lihat, penderita ini hanyalah 1 dari 3 juta penduduk Indonesia yang mungkin terkena stroke. Ya, kalau kita lihat, penyakit di Indonesia sekarang sudah mulai bergeser dari penyakit infeksi menjadi penyakit tidak menular. Contohnya adalah stroke. Stroke sejak tahun 2010 adalah penyebab kematian dan cacatan nomor 1 di Indonesia. Sedangkan 80% sebenarnya stroke itu bisa kita cegah. Ya, sayangnya 80% masyarakat di Indonesia tidak tahu gejala-gejala stroke dan cara pencegahannya. Apa itu stroke? Kalau kita lihat di sini, stroke adalah penyakit di pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak, yaitu akibat berkurangnya aliran darah ke otak, bisa disebabkan oleh penyumbatan yang di atas, dan bisa juga disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana cara-cara pencegahannya. Ya, kalau kita lihat, semakin lama nih stroke semakin banyak kita temui. Kalau di dunia setiap 6 detik 1 orang menderita stroke. Setiap 6 detik 1 orang meninggal karena stroke. Sebenarnya 80% seperti saya sebutkan tadi, kasus stroke itu dapat kita cegah dengan tata laksana dan faktor risiko yang baik. Kalau di Indonesia sejak tahun 2010 merupakan penyebab utama kematian dan disabilitas untuk kecacatan. Tapi kalau stroke itu bisa kita lihat ada kelemahan, ada mulai kepikunan, bicara jadi susah, dan kita lihat ya di sini kalau dibandingkan dengan populasi Brunei, penderita stroke di Indonesia 3 juta ya, 6 kali lebih besar dari penduduk di Brunei, atau 60% sebenarnya dari penduduk Singapura ya. Jadi stroke di Indonesia merupakan penyakit yang harus menjadi perhatian buat kita semua. Ya, gejala-gejala utamanya apa aja? Kita lihat tergantung dari lokasi pembuluh darah dan fungsi otak yang disuplai. Kalau kita mau mengingatnya lebih mudah, singkatannya adalah gejalanya adalah segera ke RS, yaitu senyumnya apabila kita lihat senyumnya tidak simetris atau mulutnya mencong ke kiri ke kanan, itu yang terjadi secara mendadak, itu merupakan salah satu gejala stroke. Atau geraknya, sebelah anggota gerak sebelah kiri atau sebelah kanan melemah secara tiba-tiba, bicaranya jadi susah, bicara tidak mengerti atau tidak nyambung, itu salah satu juga gejala stroke. Atau ke-nya adalah kebas, baal-baal, kesemutan sebelah anggota gerak, salah satu juga. Dan R-nya adalah rabun. Jadi sebelah tiba-tiba matanya menjadi kabur, kejadiannya semua mendadak, atau sakit kepala yang tiba-tiba yang mendadak dirasakan oleh penderita. Gejala stroke lain biasanya nyeri kepala hebat apabila stroke-nya mengenai lesi di otaknya cukup besar, pasien bisa tidak sadar, atau pusing dan sulit berjalan, bingung, mudah lupa, atau pasien bisa juga kejang. Semua kejadiannya adalah mendadak, jadi pasien bisa aja lagi aktivitas, lagi bekerja, tiba-tiba terjadi defisit atau terjadi kelemahan pada anggota geraknya yang tidak disadari. Bisa juga pada saat bangun tidur misalnya, yang tidak bisa kita deteksi sebelumnya. Jadi komplikasinya bisa macam-macam. Pasien bisa mengalami depresi, kepikunan, kelemahan, sulit bicara, nyeri pada anggota geraknya, gangguan buang air besar dan buang air kecil. Mengenai faktor risiko, apa saja sih yang kita bisa hindari untuk faktor-faktor risiko stroke? Kita membaginya menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak bisa kita modifikasi, yang sudah tidak bisa kita apa-apakan, dan faktor risiko yang bisa kita modifikasi.
Dengan mengenal faktor-faktor resiko ini, kita harapkan kita bisa mencegah stroke. Kalau faktor resiko tidak bisa dimodifikasi, contohnya sudah tidak bisa kita papakan ya. Umur semakin tua, misalnya semakin tinggi resiko kena stroke. Pria biasanya lebih banyak, kulit hitam berasnya, genetik. Jadi kalau keluarga mempunyai riwayat stroke, anak atau keturunannya punya faktor resiko yang lebih tinggi sebenarnya, menurut penelitian. Kalau faktor resiko yang kita modifikasi dibagi menjadi dua, yaitu gaya hidup dan penyakit-penyakit tertentu. Gaya hidupnya misalnya obesitas, misalnya ya, kemudian merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, kemudian kurang konsumsi buah dan sayur-sayuran, misalnya itu juga merupakan satu faktor resiko yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Kita intervensi dari dini, kalau kita sadar, misalnya kita mempunyai faktor resiko ini, kita modifikasi dengan yang lain-lain, mudah-mudahan faktor resikonya bisa berkurang. Atau penyakit-penyakit tertentu, kita lihat darah tinggi, hipertensi, kemudian kencing manis, kolesterol tinggi, dan riwayat penyakit jantung tertentu. Kalau kita lihat nih, obesitas, dari tahun ke tahun, berat badan berlebih, dari tahun 2007 sampai 2018, lihat dari statistiknya semakin meningkat ya, atau obesitas atau berat badan berlebih ini. Indikatornya kita lihat nanti ada indeks massa tubuh ya. Kalau kita lihat berat badan dengan 50 kg dengan 80 kg tentu berbeda di sini ya. Jadi faktor-faktor resiko salah satunya obesitas merupakan satu bom waktu sebenarnya yang harus kita bisa intervensi sedini mungkin. Kalau di dunia kecenderungan orang menderita obesitas itu sebenarnya cukup tinggi ya, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan sebenarnya obesitas ini merupakan penyakit yang bisa kita cegah, yang kita lakukan dengan modifikasi gaya hidup misalnya. Ini adalah 10 cara pencegahan stroke, misalnya bagaimana kita bisa mengontrol tekanan darah tinggi, kemudian lakukan exercise 5 kali seminggu, makan makanan sehat dengan diet yang terkontrol, yang balance, kemudian kurangi faktor resiko kolesterol, kemudian berat badan seimbang, kena misalnya dengan berhenti merokok, kemudian minum obat alkohol, kemudian yang ke-8 misalnya apabila kita menderita penyakit jantung tertentu, terutama kalau irama jantungnya nggak benar, misalnya kita harus mengobatinya. Ada faktor yang lain misalnya adalah diabetes dan pendidikan. Kalau pencegahannya, setelah kita lihat gimana cara kita nih untuk mencegah terjadinya stroke. Semakin usia kita semakin tinggi, misalnya semakin besar juga faktor risiko kita terkena stroke. Kita harus sudah mulai misalnya mengatur pola makan yang sehat, hindari stres, aktivitas fisik, kemudian menurunkan berat badan, tidur cukup, berhenti merokok dan alkohol, kontrol teratur. Ya, keberhasilan kita mengelola faktor-faktor risiko itu merupakan keberhasilan kita untuk menginvestasikan otak kita secara sehat ya. Kalau penuaan, kemudian pada otak, bila atrofi atau penciutan otak pada usia lanjut mungkin tidak bisa kita hindari. Cuman kita bisa menginvestasikan otak kita mulai dari sekarang. Tujuannya apa? Pada saat tua nanti kita bisa lebih produktif. Jadi mulai kapan? Mulai sedini mungkin. Investasikan otak kita dengan berolahraga teratur, kemudian mulai menstimulasi mental kita, dan beraktivitas sosial. Itu merupakan poin-poin penting untuk menentukan otak kita. Tentu kita mau menjadi menua atau menjadi lansia nanti dengan kualitas hidup yang lebih baik ya. Kita juga harus mengatur pola makan kita, yaitu dengan biji-bijian misalnya untuk menurunkan kolesterol, kemudian beras merah, kemudian quaker oat dan lain-lain, atau makanan lain ya. Kita lihat di sini ikan-ikanan atau sayur-sayuran sangat penting. Atau diet penyakit tertentu, apabila kita punya hipertensi, kita harus mulai sekarang untuk diet hipertensi, DM dan dislipidemi. Bagaimana dengan aktivitas fisik?
aktivitas fisik kalau dari penelitian cukup membantu kita ya untuk melawan tadi ya, salah satunya dengan obesitas ya. Apa aja nih aktivitas fisik yang seperti apa gitu ya. Misalnya aerobik minimal 2 jam 30 menit setiap minggu atau 150 menit, atau mau lebih mudahnya 30 menit setiap hari dengan intensitas sedang. Bisa dengan jogging, berenang, dan lain-lain ya. Kalau prinsip olahraga yang baik yaitu continuous, harus kita terus-menerus, bukan misalnya tidak teratur ya, dengan irama, misalnya dengan jalan, lari, renang, sepeda, atau interval tertentu misalnya. Atau semakin lama semakin meningkat. Dari intervalnya tadinya 30 menit menjadi 60 menit. Bisa juga dengan endurance ya, dengan daya tahan yang lebih baik, misalnya dengan olahraga jalan, lari, renang, dan lain-lain. Kalau kita lihat, olahraga dan otak sangat berrelasi ya, korelasi sangat tinggi. Di sini ada salah satu protein di otak namanya brain derived neurotrophic factor. BDNF ini menurut penelitian bisa memproteksi otak kita dari injury atau dari degenerasi ya. Jadi ada penelitian kalau dengan olahraga tertentu dapat meningkatkan ukuran dari hipokampus. Hipokampus adalah bagian dari otak kita untuk memori ya. Itu menurut penelitian. Kalau kita lihat di sini setelah dilakukan olahraga atau aktivitas secara teratur dengan indikator-indikator tertentu, misalnya secara 6 bulan atau 1 tahun, hipokampus atau tempat otak untuk menggali memori dan lain-lain akan meningkat sebenarnya. Itu menurut penelitian. Jadi peran olahraga dan otak di sini menjadi sangat penting, yaitu dapat mengurangi kecemasan dan harusnya kita mulai terprogram misalnya meningkatkan regenerasi aksonal dari neuron sensor kita. Menurut penelitian tadi juga kita lihat ya, brain derived neurotrophic hormone atau faktor menjadi meningkat. Tentu kombinasinya harus mulai bagian otak olahraga yang seperti apa yang harus kita mulai lakukan sekarang. Menurut penelitian ada 2 yang kita bisa stimulasi, yaitu stimulasi dengan mental kita, dengan permainan misalnya, dengan aktivitas sosial yang dilakukan bersama-sama. Jadi olahraga tidak hanya fisik kita saja, tapi mental kita yang kita stimulasi dengan permainan-permainan tertentu dan dilakukan bersama-sama, mungkin impact-nya akan lebih baik untuk otak kita. Ya, kalau kita lihat di sini salah satu yang dipopulerkan adalah senam vitalisasi otak. Nah, kita lihat. Jadi dengan mengkoordinasikan otak kiri dengan otak kanan, kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan koordinasi mata, tangan, dan seluruh tubuh akan meningkatkan memori kita. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mau file videonya bisa kita lihat nanti ya, atau bisa dicari di YouTube. Ya, jadi gimana nih cara kita mencegah stroke? Untuk gampangnya, paling gampang kita ingat dengan singkatan CERDIK ya sebenarnya. Yaitu apa CERDIK itu? C-nya adalah cek kesehatan secara berkala. Apabila ada faktor resiko, segera ke dokter. Apabila kita punya tekanan darah tinggi, kemudian nadinya tidak teratur, berat badan, kemudian lain-lain, kita harus cek secara berkala minimal 3 atau 6 bulan ya. Kemudian E-nya adalah menyakan asap rokok, sudah mulai berhenti misalnya untuk merokok. R-nya rajin aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit sehari dalam waktu 3-5 kali per minggu. D-nya adalah diet sehat dan seimbang. Kita lihat nanti ya, makanan-makanan apa saja yang memberikan efek tidak baik untuk otak kita kalau kita intake atau kita berikan tubuh kita secara berlebih, misalnya gula, garam, lemak, dan lain-lain. Itu harus mulai kita kurangi konsumsi dari makanan-makanan tersebut ya. I-nya adalah istirahat yang cukup ya. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, tidur minimal 7 jam misalnya. K-nya adalah kelola stres ya. Kebetulan
kita punya nih sebenarnya ya aplikasi khusus. Kita bisa mendeteksi, mungkin teman-teman bisa melihat ya, bisa diunduh di Play Store, namanya Stroke Risikometer. Kita dapat menghitung faktor-faktor resiko stroke yang kita miliki misalnya sekarang. Jadi kita bisa melihat cenderungan seorang kena stroke tuh 5 tahun atau 10 tahun ke depan berapa persen. Jika tinggi, persentasenya tinggi, kita dapat modifikasi ya dengan terapi untuk kendalikan faktor risiko. Nanti dengan memasukkan angka-angka atau data-data yang dibutuhkan, misalnya yang ini kita masukkan ke aplikasi ini, kita bisa melihat cenderungan kita kena stroke 5 atau 10 tahun ke depan berapa persen. Mungkin lebih gampangnya nanti bisa diunduh langsung ya. Namanya Stroke Risikometer. Ya. Terus apa nih teman-teman kalau tiba-tiba kita melihat ada keluarga kita atau ada seorang terkena stroke ya, tentu kita harus kenali gejalanya. Semakin cepat kita kenali gejalanya, semakin cepat kita bawa ke rumah sakit, semakin outcome-nya atau catatannya makin berkurang harusnya ya. Kita kenali gejala-gejalanya, gejala tadi ya teman-teman ya, segera ke RS, senyumnya, geraknya, bicaranya tiba-tiba jadi rero, kemudian kebas, kemudian rabun tiba-tiba, kemudian ada juga S-nya tadi ya, langsung sakit kepala misalnya, langsung kita cepat-cepat ke rumah sakit ya. Terus kita lihat nih secara setiap detik itu berguna kita harus cepat. Jadi kita lihat di sini kalau kita semakin cepat membawa ke rumah sakit, mudah-mudahan semakin cepat juga ya. Langsung kita ke rumah sakit karena di dalam stroke itu dalam waktu 3 atau 4,5 jam itu adalah masa golden period. Artinya apa golden period? Kalau kita lakukan tata laksana secara cepat dalam waktu 3 atau 4,5 jam, mudah-mudahan cacatannya akan berkurang, kematiannya sangat bisa berkurang. Setiap menitnya sangat berharga ya. Terutama kalau kita 60 menit misalnya, kita udah ketemu gejalanya langsung ke rumah sakit karena ada istilah ya, time is brain. Jadi kalau semakin lama didiamkan, semakin banyak nanti kecacatan yang mungkin. Ya, bagaimana kita kalau mau menurunkan angka stroke di Indonesia? Ya, sebenarnya kita masih butuh sistem nih. Sistemnya harus secara bersama-sama, kemudian dengan stroke network yang antar rumah sakit, teknologi yang kita harus lakukan supaya apa? Angka stroke di Indonesia bisa makin berkurang. Kalau dulu penyakit jantung yang meningkat ya, angka kematiannya, sekarang stroke. Nah, ini menjadi PR buat kita semua, apalagi buat saya ya sebagai ahli dokter spesialis neurologi ya. Di bidang komunitas, salah satu webinar ini merupakan salah satu contoh misalnya ya. Kita harus bisa mendeteksi secepat mungkin. Apabila ada gejala-gejala segera KRS tadi, cepat langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau kita lihat di Jakarta ya dengan kemacetan dan lain-lain ya, waktu 3 atau 4,5 jam itu menjadi waktu yang kritikal buat pasien ya kalau tidak dibawa ke rumah sakit ya. Ya, mudah-mudahan saya juga salah satu pengurus dari PP Perdusi ya, mungkin ini salah satu yang saya masukkan ke dalam usulan saya kepada pimpinan pusat Perdusi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, yaitu dengan telestroke, yaitu penggunaan teknologi di bidang stroke yang untuk membantu pasien sebenarnya ya. Kalau kita lihat, kalau kita terkena stroke misalnya, kalau dulu kita masih bingung nih kena stroke, gejala-gejalanya apa aja tadi ya, segera ke RS, kita gunakan aplikasi khusus misalnya, kita tinggal tekan aplikasi kita yang kita sudah punya, bila gejalanya muncul, kemudian dari tingkat komando di rumah sakit, kita bisa melihat nih lokasinya di mana nih orang ini terkena stroke ya, ternyata di mana, langsung dibawa melalui ambulan ya. Di ambulan sudah kita mulai deteksi dia stroke-nya stroke jenis apa, dan untuk rujukannya di mana nih, apakah butuh rumah sakit yang punya fasilitas penata laksanaan stroke yang lebih baik atau rumah sakit biasa
Nah, ini seringnya kan kalau kita dirujuk ke rumah sakit, kita nggak tahu nih rumah sakit mana ya. Dengan aplikasi yang bisa diintegrasikan dari user ke rumah sakit atau dokter spesialis saraf, mudah-mudahan masalah stroke ini bisa lebih cepat ditangani dan lebih cepat outcome-nya. Karena pasien juga sangat terbantu misalnya dengan aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan. Bagaimana kalau kita sudah kena stroke? Kalau sudah kena stroke, memang kita butuh fisioterapi ya. Physical therapy ini menjadi sangat penting. Kekurangannya mungkin untuk physical therapy, mungkin bagi teman-teman yang punya saudara yang udah kena stroke, yang harus rutin, teratur. Akibatnya apa? Ada bosan dan lain-lain ya. Teknologi juga bisa sebenarnya membantu di sini. Ya, saya juga sedang mengembangkan salah satu virtual reality contohnya. Kalau di luar sudah mulai dilakukan dengan virtual reality yang mungkin untuk game kita bisa di sini ya untuk membantu pasien melatih fisioterapinya ya sehingga pasien di sini tidak merasa bosan karena ada faktor gamifikasi atau permainannya ya untuk meningkatkan juga motivasi pasien jadi semakin hari semakin meningkat ya. Ini dapat kita kombinasikan dengan fisioterapi pasien stroke. Ya, kalau kita lihat stroke itu dekat sekali dengan kepikunan, ya. Jadi namanya apa? Demensia, ya. Kalau pasien stroke udah kena stroke, biasanya kalau kita lihat ya 44% bisa terkena gejala-gejala kepikunan dalam waktu 2-6 bulan setelah terkena stroke, ya. Oleh karena itu, kita juga wajib membantu pasien-pasien stroke bukan saja terkena demensia atau kepikunan, tapi juga ada gejala-gejala depresi. Salah satunya itu kenapa? Karena dia harus kontrol teratur. Belum kalau yang terkena stroke itu adalah kepala keluarga yang harus menanggung kehidupan keluarganya. Itu menjadi salah satu PR kita untuk membantu mereka. Jadi jangan sampai pasien-pasien stroke ini terkena depresi. Gejalanya apa aja? Karena merasa tidak berguna lagi, menjadi sedih, murung, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, kelelahan yang berkepanjangan, gangguan tidur, dan lain-lain. Ya. Oleh karena itu, untuk yang sudah terkena stroke, kita harus tetap berpikir positif, tetap lakukan pengobatan dan fisioterapi secara mandiri. Tentu saja kita sebagai keluarga wajib mendukung mereka dan pemberdayaan penderita-penderita stroke ini menjadi sangat penting. Ini dukungan-dukungan yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kita bisa hidup bersama-sama, ikut dalam program mereka, pertemuan sosial, saling mengunjungi, dan kemudian mengerti mengapa ada gejala-gejala stroke dan lain-lainnya. Ini saya inisiasi gerakan waspada stroke, ya, gerakan stroke ini yang kita harus lakukan, kita mulai edukasi masyarakat mengenai gejala-gejala stroke dan cara-cara pencegahannya.
Oke, kita lanjut ya. Ya, setiap tanggal 29 Oktober kita memperingati Hari Stroke Sedunia ya. Temanya pada tahun 2020 kemarin adalah 1 dari 4 orang terkena stroke. Dengan aktif bergerak atau dengan aktivitas tertentu, kita mudah-mudahan bisa mengurangi gejala-gejala stroke. Ya, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik. Tepuk tangan buat Dr. Henry. Aduh, keren banget sih. Thank you, Ray. Dan teman-teman nih semua. Ya, sayangnya tepuk tangannya nggak bisa berasa ya kalau di webinar gini ya. Iya. Jadi gini, Hen. Yuk. Dari tadi kan banyak sharing tentang olahraga ya. Dan manfaat olahraga dalam menanggulangi atau mencegah stroke. Nah, kalau menurut Dr. Henry, ada nggak sih olahraga yang tidak baik malahan? Ya, kita lihat ya, kalau lihat dari tadi aktivitas fisik ya, kita anjurkan adalah minimal tuh 30 menit ya sehari dengan intensitas 5 kali dalam seminggu ya. Intensitasnya itu sedang ya sebenarnya ya. Jadi olahraga-olahraga yang bagaimana nih yang harus kita hindari misalnya dengan lebih misalnya over exercise sebelum melakukan olahraga, misalnya kita tidak istirahat cukup, kurang tidur dan lain-lain ya, itu menjadikan faktor resiko yang lain. Olahraga tertentu juga harus kita lakukan dengan sama-sama nih misalnya beraktivitas fisiknya sama-sama, kemudian stimulasi mental. Jadi yang kita harus hindari kalau kita over exercise misalnya. Jadi memang ada berapa nih, guru-guru saya juga kemarin ada satu berita misalnya, karena dia kurang istirahat sebelumnya, 1 hari sebelumnya, tapi dipaksakan berolahraga, itu jelas membahayakan buat tubuhnya. Gitu. Jadi itu harus dihindari. Tapi secara simpel, olahraga-olahraga dengan intensitas sedang 30-60 menit sehari, dengan kapasitas kita, mudah-mudahan bisa mengurangi faktor resiko stroke. Mungkin Ray nih atau Siska nih bisa membantu nih. Karena kan pemerhati olahraga banget nih. Ya, gimana nih Siska nih? Mungkin yang penting itu kali ya poinnya, yang kita di atas umur 40, terus mungkin olahraganya juga jarang. Begitu ada kesempatan olahraga langsung dihajar, digas ya. Nah, digas. Itu yang nggak boleh ya. Tahap sih sebenarnya olahraga ya. Iya. Betul. Tadi kan ada CREP ya, kita lihat ya. Continuous, reguler, intervalnya juga harus diperhatikan. Benar, karena kan kita juga nggak bisa olahraga terus-terusan nih. Kalau kayak saya juga sebenarnya rajin lari misalnya, tapi ada 1-2 bulan karena kesibukan mungkin nggak bisa lari. Nah, begitu mau lari lagi, ya kita mesti bertahap lagi, nggak bisa langsung biasanya 5 kilo, langsung hajar lagi 5 kilo. Itu mungkin malah membebani ya. Iya. Oke, nah Dr. Henry, udah ada berapa pertanyaan nih? Coba kita lihat ya. Ini dari Pak Michael. Apakah mandi dan keramas malam bisa memicu stroke? Coba nih, gimana nih? Ya, sebenarnya ini mitos ya. Banyak nih mitos-mitos yang berkembang di masyarakat ya. Banyak juga misalnya kalau kita lihat mandi malam misalnya atau keramas malam itu tidak menyebabkan stroke ya sebenarnya ya. Mitos-mitos di masyarakat banyak nih berkembang ya. Mungkin saya bisa sedikit membagi nih. Banyak banget ditanyakan nih ya untuk mitos-mitos ya. Ya, nanti kita lihat nih ada mitos-mitos. Mitos-mitos seperti apa nih yang banyak yang beredar di masyarakat. Berarti yang hoax-hoax itu ya? Iya, ya. Nih ada mitos misalnya. Ya, mitosnya stroke tidak bisa dicegah, padahal 80% stroke itu bisa kita cegah nih ya. Ada juga mitosnya tidak ada obat yang menyembuhkan stroke. Bila faktanya, jika kita temukan gejala lebih awal, secepatnya datang ke rumah sakit. Atau stroke itu hanya menyerang orang tua. Faktanya setiap orang tuh bisa kena stroke ya, usia
muda, misalnya dia punya kelainan pembuluh darah dan lain-lain ya. Banyak sebenarnya usia muda cenderungan atau dia punya penyakit jantung tertentu ya. Atau juga stroke itu hanya diderita pada penderita jantung. Faktanya bisa terjadi sama siapa aja ya. Kalau kita lihat punya faktor risiko jantung, diabetes, hipertensi, tentu punya faktor risiko yang lebih tinggi ya. Terus pemulihannya cukup singkat. Faktanya kita butuh pemulihan yang lama, bisa yang tidak hanya dengan pengobatan ya, dengan program-program tertentu untuk mengatasi apa cacatan supaya tidak permanen ya. Faktanya mitosnya stroke bukan penyakit keturunan, tapi ada juga faktor resiko, misal di keluarga menderita stroke itu lebih tinggi ya. Ada juga mitos, misal jika ada gejala stroke hilang nggak perlu diperiksa ke dokter, padahal gejala ini yang seperti saya sebutkan adalah gejala transient ischemic attack, yaitu serangan stroke yang ringan, yaitu merupakan salah satu warning sign untuk kejadian stroke ya. Jadi harus diketahui ya. Terus nah ini tusuk jarum misalnya kalau kena stroke pada jari tangan atau jari kaki ya, sebenarnya tidak terlalu bermanfaat ya. Nah, ini sering banget nih, Dok. Nah, mitos ya. yang tadi saya kebetulan juga mau tanya tuh. Begitu ada gejala ujung jari lah disuruh tusuk, gimana lah. Itu berarti mitos ya, hoax ya? Mitos ya. Clear ya berarti sekarang ya. Ya, jadi mitos-mitos ini harus kita edukasi kepada masyarakat supaya apa? Betul. Kita harus tahu nih masyarakat di Indonesia untuk tahu gejala stroke aja masih susah. 80% masyarakat nggak tahu gejala-gejala stroke. Akibatnya apa? 80% itu didiamkan, udah kena stroke 1 hari atau 2 hari di rumah, baru dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya dalam waktu 3 atau 4,5 jam itu adalah masa kritikal buat pasien. Jadi kalau dia semakin cepat dibawa, mudah-mudahan outcome-nya bisa lebih baik ya. Nah ini juga banyak nih, ya entah dia pelonya di inir, iya, kedukun dan lain-lainnya, banyak ya kalau kita lihat di rumah sakit juga kita temui. Ya. Oke, nah sekarang dari Bapak Heri nih, Pak Wakil Lurah, berapa lama golden period orang yang kena stroke bisa disembuhkan? Tadi udah dijawab ya, 3-4,5 jam ya. 3-4,5 jam secepatnya dibawa ke rumah sakit karena kita bisa melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila nanti ada jenis stroke-nya. Nah, tapi bagaimana pertolongan pertama nih yang disarankan nih? Ya, kita lihat ya kondisi pasiennya ya. Kalau pasiennya tidak sadar ya, misalnya itu harus hati-hati. Kalau pasien nggak sadar, jangan sampai pertolongan kita mau bantu nolong malah memperburuk kondisi pasien misalnya. Kadang-kadang ada pasien tidak sadar ya, diminumkan, dimasukkan apa, ya, itu membahayakan buat pasien. Kenapa? Makanan tuh minuman yang kita masukkan bisa masuk ke paru-paru, jadi infeksinya semakin memburuk ya. Kalau kita kena stroke, kita tahu nih gejalanya mungkin gejala-gejala stroke ya. Kita lihat langsung segera dibawa ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda. Karena yang tadi ya, setiap menit itu sangat berharga buat pasien. Ya, kalau kita ngelihat itu langsung kita siapkan pasien ke rumah sakit ya. Jadi memang kita harus punya tadi ya, saya memprogramkan untuk telestroke misalnya, untuk memprogramkan apabila seorang kena stroke, kita sudah bisa tahu nih dengan menekan aplikasi tertentu lokasinya di mana, ambulan yang langsung menjemput harusnya ya. Jadi pasien jadi lebih terbantu dan kita bisa membantu nanti yang kena stroke ini ke rumah sakit mana dirujuknya. Ya, jangan sampai masuk ke rumah sakit yang misalnya tidak punya fasilitas CT scan ya. Jadi kita nanti dirujuk lagi lewat 3-4,5 jam ya. Kalau di Jakarta kita lihat rumah sakit aja kendala macet dan lain-lain, jadi lebih sulit ya. Baik. Oke, coba nih Pak Dokter. Ada pertanyaan dari Pak Peter. Tadi madu termasuk mesti dikurangi, salah satunya mesti dikurangi. Tapi banyak juga yang menyarankan madu untuk kesehatan. Mohon petunjuk. Oke, kita tentu melihat nih madu ya. Kalau madu kan
kalau dia ada faktor resiko diabetes, gulanya tinggi, harus kita kurangi ya. Kita lihat madunya madu jenis apa, kandungannya seberapa banyak ya. Kalorinya berapa. Nah, kita kalau mau makan makanan atau minum minuman tertentu, kita harusnya lihat nih di belakangnya kan ada kalorinya berapa ya. Terus kandungannya apa, itu juga harus diperhatikan. Buat pasien-pasien dengan diabetes itu sangat bisa menaikkan kadar gula darahnya. Itu harus kita hindari. Jangan sampai karena kita mau minum madu untuk kesehatan kita, vitalitas kita, malah gula darah bisa naik. Ya, kita harus lihat. Baik. Kalau kita nggak ada faktor risiko gula, kita perhatikan juga kalorinya berapa. Ya. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin nih Terus, Dokter Ray ya. waduh, Waktunya pertanyaan udah terakhir mau sayang habis. nih, Pertanyaan banyak nggak- pertanyaan nih. Satu terakhir. Tapi saya ada pertanyaan yang seru nih. Nanti dilanjut. Coba ya, Betul. dari Bapak Sok Prabam. atau satu lagi ya. Wes. Apakah Prabam nih memakai kayaknya. obat perangsang dapat memicu stroke? Nah, Ya, gimana nih? Itu benar nih. Nah, itu masih ini ya kontroversi ya. Obat perangsang itu obat apa ya? Kalau kita lihat obat-obatan juga bisa ya, salah satunya ya menyebabkan pembuluh darah jadi pecah. Itu harus kita hati-hati ya. Obat-obatan tertentu memang harus kita dapatkan misalnya dari dokter ya. Kalau obat-obat perangsang itu kita dapatkan tidak dari dokter, itu harus hati-hati. Kita lihat ya. Ada kan kita lihat ya di berita-berita misalnya habis minum obat-obatan tertentu, pasiennya tiba-tiba pendarahan di otak ya. Obat-obatan tertentu memang bisa untuk menyebabkan pendarahan di otak, itu harus hati-hati. Ya. Oke, aduh sayang sekali nih waktunya kita kepotong gara-gara waktu nih. Terus jadi gimana nih, Dilanjut Siska? di grup aja gimana Dokter Ray nanti pertanyaan. Boleh. Iya Dokter Ray, Dokter Henry. Ya nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa dilanjut di WAG-nya Kelurahan CC97 ya. Kayaknya mungkin nanti lebih detail lagi Dokter Henry bisa jelasin ya. Mungkin nanti selain ada obat perangsang mungkin obat-obat yang lain dokter mau ditanyain penyebab stroke juga atau enggak gitu. Pas. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, Dokter Henry ada pesan-pesan kunci nggak nih buat seluruh attendees yang hadir di sharing hari ini? Silahkan dokter. Oke, terima kasih Siska. Buat teman-teman, melihat usia kita semakin lama semakin ini ya, usia 40-an misalnya, kan tadi ada faktor resiko usia, ya tidak bisa kita modifikasi ya. Kita harus bisa mengenali nih gejala-gejala stroke tadi ya, dengan segera KRS tadi, kita kenali gejala tersebut. Apabila kita punya gejala-gejala atau keluarga, segera dibawa ke rumah sakit. Kita harus juga mulai mencegah stroke, jangan sampai stroke itu menimpa kita atau keluarga. Caranya gimana? Paling gampang itu tadi dengan cerdik ya. Cek kesehatan secara teratur, kemudian hentikan asap rokok, rajin olahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Jangan sampai karena kita terlalu ngegas untuk kerja, segala macam, stres meningkat, salah satu faktor risiko stroke. Dengan itu, mudah-mudahan kita bisa menginvestasikan otak kita. Untuk apa? Untuk nanti kita ingin menjadi menua secara produktif. Kita mau nanti kita udah tua, kita bisa melihat cucu kita, anak kita, tapi kita tetap produktif. Tuanya tidak sakit-sakitan, gitu kuncinya. Oh, bagus banget. Oke, kita berikan ya aplaus ya secara virtual mungkin gini tepuk tangan kita untuk Dokter Henry dan Dokter Ray Dynamic Duo hari ini. Terima kasih banyak untuk sharing mengenal gejala stroke dan bagaimana kita cara mengatasinya. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, ini ada salah satu pesan sponsor nih. Masih terkait dengan tadi bahasannya Dokter Henry dan juga Dokter Ray, bahwa kita kalau di masa pandemi nih, biasanya kan gaya hidupnya jadi kayak kurang aktif ya. Kemudian yang lebih gawat lagi adalah pola makan, pola istirahat, itu biasanya berantakan gitu. Karena sebenarnya kalau WFH itu kan kita jadi kayak nggak punya jam kerja ya, duduk di depan komputer itu bisa pagi sampai sore atau malam gitu, nggak bergerak sama sekali, makan ya seadanya, kadang-kadang makannya gorengan lagi, manis-manis lagi segala macam. Nah, salah satu
satu cara untuk menjaga pola makan sehat itu sebenarnya dengan mengkonsumsi suplementasi yang juga sehat. Nah, Sido Muncul ini sekarang memproduksi yang namanya Sido Muncul Garlic. Apa sih Sido Muncul Garlic? Jadi Sido Muncul Garlic ini adalah hasil ekstraksi dari bawang putih yang berkualitas. Dia mengandung 3,25% ali yang terbukti dapat membantu mengatasi penumpukan lemak dalam darah, kolesterol, serta menjaga kesehatan jantung. Hebatnya lagi, Sido Muncul Garlic juga sudah melewati proses ekstraksi yang menggunakan teknologi suhu rendah agar kandungan zat aktif si bawang putih tadi tetap stabil dan terjaga mutunya. Nggak cuma itu, Sido Muncul Garlic juga menggunakan vegetables capsules yang telah dinyatakan halal oleh MUI. Oleh karena itu, mengkonsumsi Sido Muncul Garlic setiap hari itu dapat menjaga kesehatan kita yang sekarang sudah di atas 40, walaupun inginnya terlihat seperti 20 selalu ya, gitu kan. Oke, Sido Muncul untuk generasi sehat. Oke, Dr. Henry, seperti janjian di awal kita katanya ada 3 buah kuis. Nanti untuk menjawab kuisnya Dr. Henry, mohon raise hands, kemudian bisa menjawab secara live. Saya akan minta admin dari webinar hari ini untuk membuka secara live. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan bingkisan dari ABC Alkalin. Silahkan Dr. Henry memberikan pertanyaan. 3 ya? 3 ya. Oke, 3 pertama. pertanyaan. Gejala stroke yang paling mudah kita ingat apa? Ayo raise hands. Ayo, silakan. Ayo resen. Hadiah, goodie bag. Ini hadiahnya dari ABC Alkalin loh. Bosnya ABC Alkalin kayaknya ada di sini juga ya. Alumni Kanisius 97 juga nih kayaknya. Ya silahkan Bapak Edward. Tadi Pak Edward kayaknya udah raise hands. Ayo raise hands. 1, 2, 3. Ini gimana nih dokter? Teman-temannya nggak ada yang raise hands dokter. Pak Bob Erisa, mohon dibuka. Silakan Pak Bob Erisa. Oh, Pak Dokter juga ini yang jawab mah. Apa jawabannya Pak? Segera ke RS. Begitu Makasih Pak Dokter. Benar. Akhirnya. Terima kasih Pak Dokter. 1 terjawab. Tunggu nanti bingkisannya ya Pak ya. Oke. Pertanyaan kedua Dr. Henry. Bagaimana cara pencegahan stroke? Yang paling mudah kita ingat. Ayo. Pencegahan stroke. 2. Aduh gampang banget ini. Tadi singkatan juga nih dokter. Silakan Pak Edward Manurung. Pak Edward Manurung silahkan. Jawabannya apa? Olahraga teratur. Benar begitu dokter? Ada lagi selain itu? Kurang tepat. Apalagi Pak Edward? Makan buah dan sayur. Iya. Singkatannya apa Pak Edward tadi singkatannya? Lupa. Ya. Dapatlah udah 2 jawaban benar tuh. Ya? Oke. Depannya C, Pak. C apa, Pak? C. Depannya C. Cerdas. Cerdik. Oke. Ini untuk Pak Edward. Gimana Pak Dokter? Sip. Gimana? Saya kasih clue. Yuk, kasih. Kasih Pak Edward. Oke, terima kasih. Silahkan pertanyaan pertanyaan ketiga, terakhir. Ya, berapa lama waktu golden period seorang harus dibawa langsung ke rumah sakit kalau terkena stroke? Nah, ini gampang nih. Ya, silakan Pak Jimmy Jaya Kusuma. Pak Jimmy Jaya Kusuma silahkan. 3-4,5 jam. Mantap. Mantap banget nih. Mantap. Terima kasih. Thank you. Oke, buat para pemenang mohon
tunggu, nanti hadiahnya akan dikoordinasi oleh panitia teman-teman dari alumni Kanisius 97. Nah, selain dari para peserta kuis yang mendapatkan bingkisan dari ABC Alkalin, ini para panelis ternyata juga mendapatkan bingkisan dari Sido Muncul dan ABC Alkalin. Jadi nanti Dr. Henry dan Dr. Ray ditunggu ya bingkisannya. Luar biasa. Termasuk ya, Siska. Ya. Banyak banget nih hadiah hari ini. Yeay. Oke, baik. Nggak terasa bahwa nggak terasa kita sekarang sudah tinggal 5 menit nih dari ujung acara. Mungkin di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dua narasumber kita, Dr. Henry Gunawan, spesialis neurologis, dan Dr. Ray Henry, spesialis ortopedik. Ini nggak nyangka ya, dua dokter ini ternyata namanya sama-sama Henry sebenarnya gitu ya. Untuk sharing pada hari ini gitu mengenal gejala stroke dan cara pencegahannya. Terima kasih juga kepada para sponsor untuk acara hari ini sehingga acara kali ini lebih meriah, yaitu FKS, Sido Muncul, dan ABC Alkalin atas dukungannya. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan Kelurahan Kanisius 97 yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini dengan baik. Dan kepada seluruh peserta acara hari ini, terima kasih atas kesediaannya untuk join Kopi Talks. Semoga sharing hari ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu stay healthy dan stay happy. Dah, sampai ketemu lagi di Kopi Talks selanjutnya. Oh ya, satu lagi. Untuk para attendee, mohon bantu isi post webinar survey yang ada linknya di chat. Oh iya, itu di chat. /s.id/copytalkscc97 survey. Ya, bisa dilihat semua ya di situ ya. Siap. Ini Pak Kelurahan 97 boleh kita foto bareng dulu. Ini ada permintaan dari Bapak Herianto Sumali sebelum kita. Aduh, bagaimana caranya tuh? Bisa di screen cap nanti dokter. Oke. Mohon maaf dokternya gaptek. Udah siap untuk ini, untuk foto bareng, mungkin boleh di-allow untuk buka semua kamera supaya kita bisa foto bareng. Sis, apakah semuanya 42 orang mau dibikin panelis? Kalau nggak bikin panelis kalau nggak nggak bisa ya. Sih kalau saya bisa dibuka? Bisa dibuka nggak? Oke. Kita tunggu sebentar ya. Penting soalnya nih, dokumentasi berfoto bersama. Yuk kita buka kamera. Wah, Bapak Heri Sumali lagi di SMA Santa Ursula ini, Pak. Oke, udah semua? Belum, masih ada 15 orang lagi yang belum accept. Kita tunggu dulu kalau gitu.
Udah belum nih? Ya, kayaknya udah hampir semua nih. Alright. Rizaldi mana nih Rizaldi nih kameranya? Iya, kelurahan boleh. Kelurahan boleh fotoin ya. Oke. 1, 2. Ntar cek dulu. Oke. Udah, MC, thank you. Udah, oke. Terima kasih semuanya. Kita boleh leave ya sekarang ya, Pak Lurahan. Selamat ya, bagus. Thank you. Terima kasih. Semuanya. Big applause. Thank you, Dok Ray. Thank you, Dok Henry. Thank you. Thank you. Thank you. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye, sis. Bye. Thank you.